Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menarik untuk kita bahas guys. Ya, yang pertama, saya menemui kesulitan bang guys. Ketika saya hendak mencari swing high yang valid, berarti high itu harus break low terdekat. Bagaimana kasusnya jika sebelum high tersebut terdapat candle outside bar, di mana candle tersebut memiliki high yang lebih tinggi dari candle sebelumnya dan juga low yang lebih rendah dari candle sebelumnya. Apakah low candle outside bar tersebut dapat dihitung sebagai internal structure yang nantinya akan memvalidkan high yang membreaknya? Mohon tanggapannya bang guys, terima kasih. Nah oke. Waktu itu saya menjawab ini guys. Bayangan saya ada dua kondisi, di mana yang pertama jelas outside bar. Nah yang kedua, mungkin sebagian teman-teman akan bingung termasuk outside bar atau bukan. Nah lebih jelasnya nanti ini mau saya gambarkan ya guys ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Ayo kita belajar guys. Saya kasih ilustrasi sederhananya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi gini, berarti ini kan uptrend ya. Naik, pullback, naik, pullback, naik. Nah ini high tinggi ya. Titik tertinggi. Nah, titik tertinggi ini akan menjadi valid ketika mengambil minor low terdekat di sini pullbacknya. Berarti ini harus turun membreak ini, ya. Jadi ini harus diambil dulu, baru ini menjadi valid, ya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, gimana kondisinya jika yang di sini itu outside bar? Oke, sekarang saya akan gambarkan ilustrasi candlenya ya. Mohon tunggu sebentar ya guys ya. Dan maaf kalau nanti mungkin agak jelek ya gambarnya ya. Oke guys, nah jadi ini saya sudah gambarkan ya guys ya. Untuk kita belajar dari case ini, minor low-nya itu di mana? Pullback-nya itu di mana? Nah, ayo kita fokus ya. Nah, coba teman-teman perhatikan yang di sini ya, sebentar. Nah ini ya, low ini ya, ini itu yang sini guys. Nah ini, nanti ini kita akan bahas jika ini adalah outside bar, ya. Oke, sebentar, saya akan mulai dari sini guys, ya. Jadi jika teman-teman melihat ini ya. Ini tuh outside bar. Candle sebelah kanannya itu makan semua candle di sebelah kirinya. Ya, jadi seperti ini. Nah, saya mau tanya dulu. Apakah ilustrasi ini itu ada strukturnya guys? Sehingga high di sini itu valid. Coba teman-teman jawab sebentar. 3 detik ya. 1, 2, 3. Jawabannya apa? Oke, sekarang kita akan jawab ya. Ini itu adalah single move guys. Jadi strukturnya itu seperti ini. Thread. Nah, ini single move. Lalu turun. Nah, seperti itu. Memang di sini kelihatan turun ya. Kalau ini seperti ini, nah ini kelihatan turun ya. Jadi ini kelihatan seperti pullback. Sehingga kalau seperti ini nanti banyak yang mengira bahwa ini sudah ngambil minor low-nya. Padahal ini bukan, gitu loh. Ini hanya single move aja, guys. Apakah jawaban teman-teman sudah betul semua? Ayo, yang betul tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang saya akan bedah ya. Kenapa ini hanya single move? Jadi seperti ini. Nah, ini guys. Dari candle ini dulu ya. Ya. Ini candle bullish ya, mempunyai high, low. Lalu candle setelahnya itu yang ngebreak itu yang mana dulu? High-nya dulu ya. Berarti ini naik. Gitu. Oke. Lalu candle ini ya, mempunyai high dan low. Mana dulu yang di break? Ini belum berhasil ngebreak. Menjadi apa? Inside bar. Oke. Candle ini
juga belum berhasil ngebreak candle ini, bullish ini. Jadi untuk sementara yang menjadi patokan itu candle bullish ini guys. Ya, ini harus di break dulu. Nah ternyata di breaknya itu di sini. Ya, oleh candle bullish ini hanya di break. Maka ini lanjut naik. Jadi di sini tidak ada pullback seperti ini. Nggak ada. Kecuali nanti kalau ini yang di break. Nah ini baru pullback seperti ini. Gitu guys. Ya. Oke, saya akan gambarkan lagi ya ilustrasi ini untuk bisa membedakan ya. Jadi saya nggak akan coret-coret di sini ya. Biar ini menjadi masternya, kita akan gambarkan di sebelahnya. Tunggu sebentar ya. Ini saya copy dulu. Nah, kalau gini sudah enak ya guys ya. Jadi kita ada perbandingannya ya nanti ya. Nah, yang mau saya bedakan itu gini guys. Dari jawaban yang sudah saya jawab, yang ini, sebentar. Ini loh, ada dua kondisi. Yang pertama itu jelas outside bar. Nah, yang kedua mungkin sebagian teman-teman itu bingung termasuk outside bar atau bukan. Nah, nanti teman-teman akan tahu apa namanya perbedaannya ya. Nah, dari gambar kiri dan gambar kanan, sekarang perhatikan gini. Jika ini ya, sumbu candle ini ya, itu seperti ini. Set. Nah, ini beda lagi ceritanya. Coba perhatikan. High, low. Candle berikutnya sedang dibuat ya, akhirnya jadi candle ini. Nah, candle ini berhasil ngebreak high-nya. Berarti naik. Lalu candle ini sekarang yang menjadi patokan. High, low. Ternyata di break ini. Berarti sekarang candle ini yang menjadi patokan. Nah, ini high, low. Yang di break bawahnya. Nah, berarti ini berhasil pullback. Itu guys. Cara membaca candle to candle. Ya, jadi candle to candle itu penting guys. Inilah yang menjadi perhatian saya bahwa mechanical market structure itu detail. Dia bisa mendeteksi candle to candle-nya sehingga dapat membuat struktur yang valid guys. Dan baku gitu loh. Yang penting di sini adalah market strukturnya itu baku. Sudah baku. Ada syarat yang harus dipenuhi gitu loh. Jadi nggak subjektif. Enak ya guys ya. Kalau sudah ada metode yang objektif, yang baku, nah sudah kita ikuti rules itu aja gitu. Tinggal kita uji metode tersebut probabilitasnya berapa gitu loh. Asik ya kalau sudah menemukan metode seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berhasil pullback. Nah, pullbacknya terus turun sampai di titik ini. Jadi ini strukturnya itu 1, 2, 3. Nah, seperti ini guys. Lalu ini turun, berhasil ngebreak ini. Gitu. Jadi ini valid. Gitu guys. Jadi tahu ya perbedaannya ya, gambar kiri dan gambar kanan ya. Nah, kalau ini jelas outside bar. Yang sebelah kanan ini jelas outside bar. Contoh lagi, mau? Oke, sekarang kita akan belajar lagi case yang lain ya. Sekarang saya akan buat seperti ini, nanti teman-teman jawab ya. Ini saya hapus dulu. Nah, yang sumbu ini tadi sama di sebelah kiri ya. Lalu ini gini. Nah, seperti ini. Apakah ini pullback? 3 detik lagi ya. 1, 2, 3. Ayo, saya kunci ya jawabannya ya. Ini adalah pullback guys. Betul, sudah pullback. Kenapa? Karena low, high, dia yang di break yang high. Ya, dia naik. Kemudian low, high. Dia yang di break low-nya. Ya, berarti dari sini ya dia berhasil pullback. Nah,
ini berarti sudah menjadi struktur internal ya guys ya. Seret, seret. Nah, seperti ini berhasil pullback. Jadi di sini adalah minor low-nya dan ketika ini diambil berarti di sini valid. Nah, dari pembacaan candle to candle ini guys, kita harus tahu gitu loh. Teman-teman cukup perhatikan ini aja, high sama low. Ini kunci masternya ya guys. Jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa membaca candle to candle, nanti enak guys. Saya yakin teman-teman pasti suatu saat akan bisa membuat metode sendiri guys. Jika teman-teman belajarnya bisa membaca candle to candle. Gitu. Oke, coba perhatikan ini lagi ya guys ya. Nah, dari sini kan nah ini ya. Yang saya lingkari ini. Nah, ini kan outside bar. Ya kan? Jadi ini adalah semua outside bar. Tapi ini berhasil pullback gitu loh dari candle yang mempunyai high tertinggi itu di sini. Nah, ini berhasil pullback gitu. Jadi kalau kita melihat struktur pullback ya itu memang harus teliti candle to candle-nya gitu. Memang di awal mungkin ada teman-teman yang merasa ribet ya, harus melihat candle satu persatu. Tapi percayalah, kedepannya pasti nggak akan seperti itu. Langsung secara visual melihat thread, oh ini pullback, gitu guys. Seseorang yang terbiasa itu akan bilang mudah. Bilang sulit itu karena belum terbiasa, itu aja kok. Oke, contoh satu lagi ya guys ya, biar semakin nendang ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Sekarang akan saya contohkan ini, terus ini gini, lalu ini gini. Oke, gimana? Apakah ini sudah ada pullback, sudah ada struktur sehingga yang di sini valid? Ayo coba 3 detik lagi. 1, 2, 3. Sudah ya, saya simpan ya jawabannya ya, saya kunci ya. Oke, sekarang kita bedah bersama-sama. Low, high. Yang di break high-nya, oke. High, low. Nah, ya. Berarti ini high-nya dulu ya. Yang di break dari candle ini ke sini, ya, ini high yang di break. Berarti ini. Ya. Lalu dia yang di break, ternyata dua-duanya guys, baik high maupun low-nya di break. Nah, berarti kan ini berhasil pullback ke sini ya guys ya. Oke. Nah, sekarang candle berikutnya dari bearish ke bullish ya. Ini juga sama. High, low di break. Tambah puyeng ya. Tapi ini jarang guys. Saya jarang melihat seperti ini. Saya sering melihat itu yang kedua contoh di depan tadi guys. Kalau yang ini saya jarang menemui. Tapi kalau ada seperti ini berarti saya bersihkan dulu ya. Berarti dari low sini ini berhasil sampai tinggi di sini guys. Berarti ini sebuah struktur internal. Kemudian karena dari candle ini low-nya sudah di break, berarti dia berhasil pullback. Pullback ke sini. Ya. Nah, karena dari candle bearish ke bullish ini juga sama outside bar, tapi candle selanjutnya dia naik, berarti pullback-nya ini panjang guys sampai sini. Jadi kalau saya gabungkan, pullback-nya itu seperti ini, shred, lalu shred. Nah, ini guys, berarti kalau ini diambil, ya ini menjadi valid. Gitu. Karena ini sudah berhasil pullback guys. Kuncinya itu guys ya. Gini, harga naik ya. Harga naik. Kalau ada low dari sebuah candlenya di break, dia berhasil pullback. Ini naik sampai sini.
ada low-nya di break. Nah, itu berhasil pullback. Semakin oke ya guys ya, harusnya ya konsep pullback ini ya guys ya. Nanti teman-teman yang belum melihat seri 6 ya, seri 6 dari SMC The Series, seri pullback, teman-teman tonton dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada kelupaan, ditonton juga ya. Jangan lupa nontonnya sampai habis karena ada bonus di dalam video tersebut. Oke? Oke, jadi ini saya harap saya nggak bisa baca namanya ya. Saya harap sudah bisa menjawab ya Bang ya mengenai outside bar dan pullback ya. Ada berbagai macam kondisi yang bisa kita lihat. Yang penting kuncinya di sini kita baca candle to candle-nya. Teman-teman perhatikan aja high dan low dari sebuah candle itu di break atau tidak. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya guys ya. Bang tadi sempat disenggol kalau di TF 4H. Oh, maksudnya disinggung ya. Bang tadi sempat disinggung kalau di TF 4H baru terbentuk valid low. Artinya abang buat video ini harga lagi menuju uptrend. Ya, uptrendnya itu maksudnya retracement ya. Jadi untuk membentuk valid high. Pertanyaannya, konfirmasi seperti apa yang harus trader tahu bahwa valid high yang benar-benar valid udah terbentuk untuk kemudian open sell sebagai FTT karena secara TF 4H tren masih bearish walau di trend daily-nya itu sebenarnya bullish. Mohon petunjuknya Bang. Nah, saya jawabnya kondisi downtrend untuk tahu bahwa high itu valid harus berhasil membuat boss. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya itu gini Bang, di mana zone high tersebut berpotensi menjadi high valid. Nah, kalau ini jawabannya pelajari zone entry point yang high probability gitu guys. Jadi ini loh yang menjadi concern saya, bedanya itu di sini. Ini ya, konfirmasi seperti apa yang harus trader tahu bahwa valid high yang benar-benar valid udah terbentuk. Nah, di sini ada mungkin yang tidak tahu akan salah ini guys, salah persepsi ya. Oke, sekarang saya akan ilustrasikan dulu. Oh ya, pertanyaan ini itu pada video yang ini ya guys ya, yang sudah ketemu ini ya, yang thumbnailnya seperti ini. Nanti teman-teman cek ini analisanya bagaimana, kemudian abangnya tadi menanyakan seperti itu, nanti teman-teman bisa nyambung gitu loh jika sudah menonton video ini ya. Oke, sekarang kita akan bikinkan ilustrasinya ya guys ya. Jadi seperti ini. Ini ada downtrend ya. Seperti ini ya. Nah, ini ada downtrend. Kalau downtrend valid low-nya itu harus mengambil minor high. Jadi yang di sini itu adalah boss ya. Kenapa? Karena ini naik berhasil mengambil minor high-nya. Ya, ini menjadi boss. Lalu valid ini di break. Berarti ini lower high yang valid. Ya, high yang valid. Nah, itu downtrend. Oke, lanjut ya. Ini turun. Nah, oke, sekarang kita sambung pada pertanyaan ini. Ya. Ini naik ya. Naik. Lalu di pertanyaan abang baru terbentuk valid low. Berarti baru terbentuk valid low itu ketika mengambil minor high. Nah, ini ya yang diambil ya. Minor high di sini. Nah, ini valid. Lalu pertanyaan abang, konfirmasi seperti apa yang harus trader tahu bahwa valid high yang benar-benar valid udah terbentuk gitu loh ya. Nah, maka dari lower high ini kan kita mencari lower high kembali untuk lanjut FTT downtrend kayak gitu ya. Bisa ya, dari ilustrasi seperti ini bisa bayangkan ya. Nah, sekarang kapan ini menjadi valid high gitu. Nah, ini akan menjadi valid high ketika ini di break guys, di break seperti ini. Selama low valid ini nggak di break, itu tidak ada high yang valid, tidak ada lower high lagi yang valid, tidak ada guys. Jadi menurut saya
pertanyaan yang lebih spesifik adalah, Bang, di mana ya kita tahu bahwa lower high ini itu nanti akan menjadi valid gitu loh. Jadi pertanyaannya, di zone mana yang berpotensi untuk menjadi high valid dan akhirnya bisa menjadi BOS? Nah, itu seharusnya yang ditanyakan. Maksud saya seperti itu. Karena kalau sebelum membuat BOS, ini tidak boleh dikatakan valid. Tidak boleh. Jadi yang menjadi PR kita adalah belajar ya, mencari entry point yang berpotensi, berpeluang besar untuk menjadi lower high berikutnya, sehingga menjadi BOS. Gitu guys. Ada yang mempelajari SND untuk mencari entry point. Ada yang mempelajari SNR. Nah, kalau kita lebih detail guys, mempelajari order block terkuat di bumi. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Saya harapkan teman-teman ini ya, apa namanya, nangkep apa yang saya maksudkan ya. Oke, jadi intinya harga turun ini low-nya menjadi valid itu ketika mengambil minor high terdekat. Ini valid ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari entry point nih. Ini itu sebagai inducement-nya guys. Gitu. Minor high di sini ya, pullback di sini sebagai inducement. Nah, sekarang inducement yes, setup yes. Nah, kita mencari setup. Nah, ini kembali ke teman-teman, SOP-nya bagaimana, trading rules teman-teman yang bikin itu bagaimana. Contoh, ini contoh mudahnya. Teman-teman menggunakan harga premium discount ya. Jadi dari sini ke sini ya, high valid, kalau valid ditarik Fibo. Nah, cari equilibriumnya di mana, angka sakralnya di mana. Itu bisa menjadi SOP pribadi gitu loh. Yang kedua, teman-teman harus belajar ya, mencari entry point yang potensial gitu ya. Contoh, ternyata di sini ada probabilitas untuk kita entry. Di sini juga ada probabilitas untuk kita entry. Ini misalkan naik ya, naik, ternyata di sini ada reaksi. Ya, ada reaksi. Nah, apakah high ini valid? Coba kita lanjutin ya. Ternyata harga itu seperti ini guys. Lalu seperti ini. Nah, berarti di sini tidak valid guys. Validnya itu di sini. Karena BOS ini high tertingginya itu di sini. Berarti ini nggak valid. High akan valid ketika membuat BOS. Begitupun juga sebaliknya kalau uptrend ya. Low akan valid ketika membuat BOS. Dan lihat, high ini sama high ini, yang tertinggi yang mana? Yang ini. Berarti nanti yang ditarik garisnya, strukturnya itu shred. Nah, seperti ini strukturnya gitu. Jadi walaupun ini ada reaksi ya, ada yang oh tunggu aja, engulfing di sini, atau tunggu rejection di sini, atau tunggu doji rejection, morning star, shooting star, atau apapun itulah. Oh, ini sudah ada konfirmasi, sudah valid ini, kita sell. Nah, itu berbahaya. Nah, yang cukup sering ya guys ya, saya temui ya, di sini tuh hanya ya SND biasa, tapi nggak high probability guys. Dia memang ada reaksi, karena di sini itu zone SND memang. Ternyata yang high probability ya, HPOB-nya itu di atasnya sini. Nah, ini nanti akan bisa seperti ini guys. Mencari entry point yang tepat untuk lanjut follow trend gitu loh. Nah, terkadang kita akan dibuat bingung seperti itu oleh market. Makanya kita belajar mendetail, mengetahui titik atau zone entry point yang terbaik ya. Nah, di channel ini sudah saya buatkan materi entry point yang bagus ya, order block terkuat di bumi itu menurut saya saat ini yang terbaik guys. Jadi teman-teman perhatikan ciri-cirinya itu seperti apa gitu loh. Tidak semua OB terkuat itu berhasil ya guys ya. Teman-teman juga harus tahu analisanya loh. Contoh, ini biasnya itu
sell ya, downtrend ya. Tapi misalkan ini naik ya, naik seperti ini membentuk internal structure atau apa, di sini ada OB terkuat di bumi, kemudian ini sampai sini ya, kemudian teman-teman buy sampai ke angkasa. Nah, itu salah. Gitu loh. Teman-teman harus tahu biasnya, strukturnya. Oh, kenaikan ini itu hanya retracement. Tidak boleh TP sampai ke angkasa gitu. Karena kita mempunyai trading range ini sama ini. Trading range-nya itu hanya di sini. Kalau ini retracement, ini tuh berbahaya kalau apa namanya TP di trading range atas. Kalau ini sebuah retracement. Tapi kalau kita mengikuti biasnya ya, follow the trend, kalau kita sampai di sini entry point untuk sell, nah bisa TP kerak bumi gitu. Jadi kesimpulannya yang the most important ya guys ya. Yang pertama itu teman-teman harus tahu biasnya ya. Biasnya itu di mana? Kemana? Ini berhubungan dengan market structure-nya ya. Nah yang kedua entry point ya. Entry point-nya itu di mana? Yang mempunyai high probability. Udah, cuma dua itu aja kok. Teman-teman tahu biasnya market structure yang valid ya. Market structure yang valid, kemudian tahu entry point. Wow, bahagia dunia akhirat guys. Sudah, jadi mechanical market structure ini sudah baku guys. Kita nggak subjektif lagi. Jadi kita tidak pakai feeling ya guys ya, untuk menentukan market structure. Contoh seperti ini. Seperti ini ya. Nanti dikira ini bos. Nanti dikira ini bos. Nah, yang pertama ini benar ya, karena mengambil minor high. Ini bos benar. Tapi yang ini bukan. Ini bukan bos. Karena di sini nggak ada yang diambil. Di sebelah kiri low ini, sebelah kirinya itu nggak ada minor high yang diambil. Nah, nggak ada yang diambil gini, berarti ini bukan bos. Nah, kalau kita nggak mempunyai standar baku seperti ini, kita akan main feeling guys nanti akhirnya. Gitu. Lalu, ini nanti dikira bos. Bukan, karena ini nggak sampai. Gitu loh. Ya. Yang sering kejadian akan seperti ini. Dikira ini kita bos ya. Lalu ini naik. Nah, ini break. Nah, ini berarti change of character. Nanti dikira biasnya sudah naik. Padahal enggak. Ini barusan diambil oleh low yang ini. Barusan diambil. Ini akan lanjut turun. Ini baru bos. Gitu. Nah, kebakuannya itu di situ standarnya. Jadi strukturnya yang benar. Thread, bos, sampai sini. Ini bos. Itu struktur yang valid. Nah, kalau struktur yang di sini tadi itu nggak valid, gitu loh. Karena tidak mengikuti rules yang baku. Takutnya itu yang seperti saya bilang tadi, hanya berdasarkan feeling aja. Nah, itu berbahaya, guys. Kita berdasarkan istilahnya candlestick kan itu merupakan visualisasi dari angka-angka ya, dari harga itu sendiri. Nah, kita berdasarkan data, guys. Berdasarkan harga itu, gitu loh. Harga itu di break, ya sudah, itu standarnya gitu loh. Minor high itu di break, nah itu standarnya supaya menjadi struktur, supaya menjadi valid. Nah, contoh seperti itu. Jadi mechanical market structure ini baik guys untuk kita pelajari. Oke, saya harapkan dari dua pertanyaan ini cukup ya untuk saya bahas ya, bisa membantu teman-teman semakin memahami market structure ya, market structure yang bagus khususnya ya, market structure yang valid khususnya. Oke, cukup segitu dulu aja guys ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua teman-teman yang menontonnya ya. Teman-teman fokus pada skill masing-masing, belajar yang tekun. Saya yakin teman-teman suatu saat pasti akan menemukan benang merahnya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.